Selamat jumpa. Saudara, dunia dalam berita pada hari ini akan diawali oleh sebuah berita yang tidak penting sama sekali. Wah, udah saya pakai celana pendek. Di situ saya dapat bahasa roh. Bahasa roh itu beda. Saya udah nggak tahu lagi, udah ketakutan kan, udah 3 hari nggak buat apa-apa ini, habis duit. Oh, kalau habis duit kita buat sesuatu nggak apa-apa. Tiba-tiba saya bahasa roh bisa gitu loh. Kurang kuntang kang sang kelakatuk ke belebet tangkang rangkatang kamling. Tanduk kata kung hati ke belebet tangkang. Kurang masuk ke ketung lakatuk lagi tangkang lu kung ulu kung kuting tengking. Ternyata waktu saya cerita-cerita dekat mereka, bahasanya mirip-mirip. Pas mirip-mirip begitu. Ingatlah kalau orang apa ngomong, orang Thailand gitu. Makanya saya bilang sama dia, kan di sini hotelnya terlalu mahal. Ada 3 orang ibu-ibu di situ duduk. Saya bilang, kremeting kiling kantang, kremeting kiling kintang, kerang tangking kiling. Dia langsung keramatan lah, kamu terkiling kota kahatan, kremeting kita kah. Oleh kita kiling, hekting kiling tangking. Saya pergi bener bahasa murah. Murah apanya? Jadi yang tadi 500.000 itu jadi sekitar 300. Demikian siaran dari tetangga saya. Dan jangan Anda percaya begitu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Salatu wassalam ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumiddin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jumpa lagi bersama saya, mantan kafir yang diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menemukan jalan dan kebenaran dan hidup di dalam dinul Islam. Inna dinna indallahil Islam. Alhamdulillah, malam hari ini saya Filipus Christian Muhammad Fikri kembali menjumpai Anda untuk membahas satu nomor tema yang akan kita sama-sama ikuti di dalam melawak bersama mu'alaf ya. Malam hari ini bukan yang tadi yang pertama, karena itu hanya iklan saja. Yang pertama bukan siarannya, tetapi hanya iklan saja ya. Abaikan motor yang lewat ya. Aduh ya Allah. Jadi jangan mudah percaya begitu saja kata senior saya ya. Berita yang tidak penting itu. Oke, yang kita akan bahas pada kesempatan malam hari ini adalah Biblos membenarkan Muhammad. Apakah nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ada di dalam Alkitab? Itu yang akan kita bahas malam hari ini. Silakan Anda kasih judul. Tapi kalau saya kasih judul malam hari ini, video saya ini dengan judul perlukah pembelaan kitab suci lain terhadap Muhammad, atau perlukah legitimasi Bible atau Alkitab Kristen terhadap kenabian Muhammad? Jawabannya nanti akan kita ikuti bersama-sama, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhannya Yesus Kristus. Namun sebelum kita menyaksikan kelawakan videonya, saya ajak saudara untuk mari saudara bergabung untuk menopang dakwah kami di kota Injil yang insya Allah sudah berubah menjadi kota hidayah Manado, Sulawesi Utara. Di dalam kami berfisabilillah, tentu saja kami tidak mampu untuk sendiri, tetapi bantuan kaum muslimin dan muslimat di seluruh dunia yang ada di Malaysia, yang ada di Singapura, yang ada di Brunei Darussalam, di Thailand, di Amerika, di seluruh dunia, di Asia, Eropa, terutama di Indonesia ini. Mari topang kami di dalam program-program dakwah kami, karena kami bukan hanya konten kreator saja, tapi kami adalah pembina mu'alaf di sini, dan kami pun mendidik beberapa mu'alaf sekaligus memperhatikan kehidupan para mu'alaf di tempat ini. Tentu saja keimanannya setelah masuk Islam. Buat apa kita mensyahadatkan orang banyak-banyak ya, tetapi pada akhirnya mereka itu tidak paham sama sekali. Terlalu banyak mu'alaf yang kami syahadatkan, tetapi kalau pada akhirnya mereka masuk Islam tidak paham apa-apa, tidak tahu apa-apa, buat apa juga. Nah, oleh sebab itu kami mengadakan pembangunan musolah bina mu'alaf yang seyogianya akan membina para mu'alaf yang kemudian kami syahadatkan, agar mu'alaf-mu'alaf itu tidak kemudian begitu masuk Islam menjadi buta terhadap Islam ya, menjadi Islam yang asal-asalan atau Islam KTP ya, tetapi Islam yang kafa, insyaallah. Itu yang akan saya sampaikan. Mari dukung pembangunan musola bina mu'alaf yang kami
bina dan kami bangun saat ini, yang insya Allah dalam waktu dekat akan diadakan pengecoran lantai atas untuk musola Bina Mu'alaf atau ruang sholat putri ya begitu. Dan ini adalah viti daripada pembangunan kami. Siapa kata Nabi SAW, man bana lillahi masjidan, barang siapa yang membangun untuk Allah sebuah masjid lillahi ta'ala, dia bangunnya lillahi ta'ala, banallahu lahu baitan fil jannah, Allah akan bangunkan buat dia rumah di surga. Ketika kita membangun sebuah masjid, walaupun hanya sekedar kita sumbang satu sak semen atau satu keramik, 1 meter keramik, kita hanya itu yang kita sumbangkan, insya Allah bila engkau ikhlas lillahi ta'ala, Allah sudah bangun rumah di sini. Walaupun bangunan masjid dia itu sebesar ya sarang burung daratase, sudah selesai. Ya, dan seperti inilah kondisi pembangunan kami, Masjid Bina Mu'alaf atau Musola Bina Mu'alaf yang kami kelola. Silakan saudara dukung kami dengan nomor rekening yang ada dan juga nomor WA yang ada, yaitu nomor rekening kami sudah tertera di sana 3254010303215535. Kemudian itu adalah nomor rekening admin dan juga WA kami 085827807544. Demikian, mudah-mudahan Allah balas berlipat ganda dunia dan akhirat, jayakan segala upaya Anda dan sehat selalu sekeluarga, amin ya rabbal alamin. Kita lanjut pada pembahasan kita pada video yang akan kita bahas malam hari ini, yaitu Biblos membenarkan Muhammad. Apakah nama Nabi Muhammad ada di dalam Alkitab Kristen? Ada atau tidak, penting nggak ya? Itu kita akan jawab sebentar di akhir daripada video. Bagaimana tidak ya? Kemudian saya mengangkat tema ini karena memang ada ya, yaitu Pendeta Alfred Estrasoru. Di sini kita lihat Pendeta Alfred Estrasoru ini adalah seorang magister teologi ya, bahkan mungkin sudah mau doktor teologi kalau nggak salah ya orang ini. Jadi dia adalah orang yang bukan bodoh ya di dalam ajaran Kristen lah istilahnya ya, versi mereka. Jadi dia mengatakan segala sesuatu itu by data. Nah, kali ini sebenarnya sudah saya tampilkan videonya, tapi malam hari ini agak nuansanya berbeda. Pernah sudah saya tayangkan videonya di video-video yang lain tentang bagaimana Nabi Muhammad dijelaskan di dalam Biblos atau kitab sucinya orang Kristen ya. Dan ada atau tidak nanti jawabannya terakhir. Kemudian perlukah pembelaan Nabi kenabian atau legitimasi kitab suci lain untuk membenarkan kenabian Nabi Muhammad? Nanti kita akan jawab di akhir video selama insya Allah 10 atau 15 menit ke depan. Dan ini dia videonya, saudara-saudara. Nama Muhammad di dalam Alkitab tertulis nama Muhammad. Perhatikan, ini saya kasih teks Ibraninya dari Kidung Agung 5 ayat yang ke-16. Cikau mamtakim wakol mahmadim seh dodi waseh rei banot Yerusalem. Nah, itu membaca terjemahan bahasa Indonesia dari Kidung Agung 5 ayat 16. Kata-katanya sesuatu padanya menarik. Demikianlah kekasihku, demikianlah temanku, hai putri-putri Yerusalem. Kata yang diterjemahkan dengan segala sesuatu padanya menarik diterjemahkan dari kata Ibrani Mahmad. Mem, ket, mem, dalet. Itu baca dari kanan ya. Itu huruf pertama itu adalah mem, ket, mem, dalet. Ingat, mereka tidak mem punya huruf hidup, jadi huruf mati semua. Ya betul, mereka tidak memiliki huruf hidup, dan mem dalet itu di dalam abjad Ibrani. Dan perlu Anda saudara tahu bahwa huruf Ibrani itu terdiri dari 22 konsonan ya. Ibrani itu sebenarnya sama alur bahasanya atau warna bahasanya dengan Arab, kayak sama dengan kita orang Indonesia dengan Malaysia, Brunei ya, karena kita satu rumpun Melayu lah, kayak begitulah, hampir mirip bahasanya, dan bahkan abjadnya juga sama ya. Kalau kita mungkin alif bet alif bata sa za ha kho dal dal zal ro za itu
hampir sama ya, ada mem, ada shin, sama dengan mereka ya. Kurang lebih seperti ini ya. Alef, bet, gimel, dalet, he, waw, zayin, khet, tet, yot, kaf, lamet, mem, nun, samek, ain, pe, tsade, kof, re, shin, tau ya. Kalau bahasa Yunaninya alfa, beta, gamma, delta, epsilon, zeta, eta, theta, iota, kappa, lambda, mu, nu, si, omikron, pi, rho, sigma, tau, pi, chi, psi, omega. Itu ya. Dan ini mem het mem daletnya, ya betul. Kalau disetarakan mungkin seperti Muhammad, Mahmad. Ya, benar atau tidak akan kita jawab di akhir video. Lanjut. Kita akan melihat lebih dekat pada 4 karakter kata tersebut dan membuktikan bahwa kata ini berbicara mengenai Muhammad. Pertama, cara kata ini dituliskan dalam bahasa Ibrani adalah seperti Mahmad. Ya, sama. Mem, ket, mem, dalet. Menjadi jelas sama persis dengan nama Muhammad dalam bahasa Ibrani. Ya, betul. Kurang lebih kayak seperti ini ya. Saya tunjukkan foto-fotonya, apa namanya? Ya, kurang lebih begini ya. Ya. Mem het, mem dalet. Ya, saya hapus yod dan mimnya ya. Sebetulnya itu kata Mahmadim. Huruf yod dan huruf memnya, huruf mem saya hapus ya. Yang ada hanya mem het, mem dalet atau Mahmadim. Mahamadim ya. Dalam Kidung Agung 5 ayat berapa ini? Ayat 16 ya. Itu seperti itu, dan mungkin juga yang seperti ini ya. Ini dia, seperti ini. Ya, itu Mahmadnya ya. Kalau itu tadi saya hapus yod dan mimnya. Kalau tidak dihapus seperti ini. Ya, ada yod dan mimnya. Jadi mem het, mem dalet, yod dan mim, Mahmadim, Mahamadim ya. Ada nikut-nikutnya ya, yang titik-titik itu disebut nikut ya dalam bahasa Ibrani, nikut atau harokah. Kalau kita orang Islam sebutnya harokah begitu, tapi mereka menyebutnya nikut ya. Jadi bisa dilihat Mahmadim ya, Mahamadim itu nikut-nikut huruf hembus i dan huruf hembus a ya. Oke, lanjut. Mari kita lihat pengucapan berikut. Mem, ket, mem, dalet. Kata ini memiliki 4 karakter huruf. Dibaca kanan ke kiri. Terlihat mem, ket, mem, dalet. Ya, berarti seperti ini dong. Ya, mim, ha, mim, dal. Ya, mim, ha, mim, dal. Tapi ada di atas mimnya ada tasdid atau penekanan sehingga mengartikan bahwa di situ ada 2 mim. Lanjut. Sekarang, saat dituliskan dalam bahasa Ibrani tidak ada perbedaan antara kata Mahmad dan Muhammad. Karena katanya kata Muhammad pun itu mem, ket, mem, dalet. Ya. Satu-satunya perbedaan dalam penggunaan vokal saat pengucapan kata ini. Ya, jadi Mahmad, Muhammad itu kan tinggal supply, karena ini kan ya, huruf mati semua, tergantung supply huruf hidup. Ya, huruf mati kalau diambilnya jadi mim, mim, kemudian ha, mim, dal. Sama kan? Kalau dia kan Arab asli juga ya. Saya pernah belajar nahwu dan sorof di pondok pesantren. Memang kita belajar tasrifan itu kita tidak mempelajari. Kita belajar bagaimana membaca huruf-huruf mati atau Arab gundul, huruf-huruf konsonan. Tetapi kita akan bisa mengetahui dengan ilmu yang ada, dengan nahwu dan mempelajari nahwu dan sorof, kita akan mengetahui bahwa itu nanti a, i, u, e, o kita akan tahu huruf hembusnya atau harokahnya seperti apa. Jadi kita bisa mengartikan itu kalau kita sudah mempelajari ilmunya. Sama juga dalam bahasa Ibrani. Ya, lanjut. Jadi dianggap sama. Bahasa Ibrani adalah bahasa kuno dan tidak memiliki vokal. Tersusun dalam 22 huruf mati. Ya, pada zaman lampau, para pembaca menetapkan ya, pandangannya sendiri dengan menambahkan huruf hidup atau vokal. Itu tidak berlaku selamanya sampai pada abad 8 Masehi. Huruf-huruf hidup diperkenalkan dalam bentuk titik-titik dan garis-garis. Namun demikian, ini tidak mengerjakan apapun terhadap bahasa Ibrani yang sebenarnya. Ya, kata Mahmad, memket, memdalet di zaman lampau nampaknya diucapkan Muhammad.
Ya. Menurut Ben Yehuda's Hebrew English Dictionary, Memket Memdalet lebih tepat diucapkan dengan Muhammad, bukan Mahmad, yang mana lebih dekat dengan Muhammad. Ben Yehuda's Hebrew English Dictionary mendefinisikan Memket Memdalet dengan yang dicintai, seorang yang dirindukan, seorang yang terkemuka, seorang yang terpuji. Pengucapan yang benar untuk seorang yang terpuji adalah Muhammad dalam bahasa Arab. Dan ini adalah kata yang sama. Sebagaimana telah diulas seluruhnya bahwa nama Muhammad, Memket Memdalet, dan kata Mahmad sama huruf matinya, diucapkan dengan cara yang sama dalam bahasa Ibrani. Dan keduanya memiliki makna yang sama. Satu-satunya alasan pengucapan yang berbeda dikarenakan huruf hidup atau garis titik baru diperkenalkan pada abad yang ke-7. Ya, betul. Kata Ibrani untuk seorang yang terpuji adalah, lihat ya, Memket Memdalet. Kata Ibrani untuk Muhammad juga sama, hanya bedanya pada titik-titik atau garis di bawahnya. Kesimpulannya, jika kitab Kidung Agung pasal 5 membicarakan perihal seseorang yang akan datang setelah masa itu, maka tanpa keraguan Muhammadlah sebagaimana disebutkan namanya. Beberapa orang Kristen yang percaya Yesus adalah Mesias dan percaya dia telah diutus oleh Tuhan dalam Tanak. Tanak itu adalah kitab suci orang Yahudi. Maka mereka seharusnya mempertimbangkan apa yang telah mereka baca ini dan mempertimbangkan Quran sebelum mereka mengambil keputusan. Dan Oke, sampai sini dulu karena video ini juga sudah pernah saya tayangkan. Ya, Biblos membenarkan Muhammad, saudara-saudara. Ternyata ada di dalam Biblos. Terus kita bahagia gitu? Apakah Nabi Muhammad ada di dalam Alkitab? Oh, ada. Terus kita bangga gitu. Perlukah pembelaan ya dari kitab suci lain untuk melegitimasi kenabian Nabi Muhammad? Jawabannya, perlu nggak? Ya nggak perlulah. Tanpa bantuan Biblos, kita tidak butuh bantuan Biblos untuk membenarkan, melegitimasi kebenaran kenabian Muhammad. Karena secara logika, kita pakai logika aja, nggak usah pakai Alkitab, nggak usah pakai Al-Quran, nggak usah pakai Weda, nggak usah pakai Mada Bakti, nggak usah pakai apa-apan nama tetak bengek kitab suci apapun untuk membenarkan, melegitimasi kebenaran Nabi Muhammad. Sebab sudah dari sejak 1400-1500 tahun lalu Nabi Muhammad itu ada, tapi sampai hari ini dia masih tetap ditokohkan, bahkan ratusan pimpinan-pimpinan dunia beragama Islam dan tetap mentokon, bisa-bisanya menjadikan Muhammad tetap tokoh yang menjadi panutan para pemimpin. Bahkan di Indonesia pun sudah berapa presiden ya, semuanya menganut agama Muhammad ya, agama yang dibawa agamanya Muhammad, maksudnya bukan agama Muhammad, nggak ada agama Muhammad ya, agamanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang hidup sejak 1500 tahun lalu sampai hari ini masih diidolakan dan dibahas serta menjadi tokoh kebanggaan di dunia ini, dan jutaan miliar tahun orang-orang masih jutaan dan miliar manusia dari abad ke abad, sudah 15 abad sampai sekarang ini masih tetap terus menyebut Nabi Muhammad, menjadi pengikut Nabi Muhammad. Lah, kalau pengikut Markus ada nggak? Penulis Markus ada nggak pengikut Markus? Karena Markus yang menulis Injil Markus. Pengikut Lukas ada nggak? Pengikut Yohanes nggak? Ada nggak? Oh nggak, kita kan bukan pengikut Yohanes, pengikut Markus, pengikut Lukas, kita pengikut Yesus. Iya, pengikut Yesus, tapi versi Paulus. Nggak butuh, kita nggak butuh pembelaan dari kitab suci lain terkait catatan kalau memang ada sebutan atau nubuah atau alegorik atau secara eksplisit atau secara jelas bahwa Nabi Muhammad dibahas dalam kitab suci lain, ada atau tidak ada itu nggak penting. Dan kalau itu ada juga kita nggak butuh dan kita nggak bahagia. Sebab Nabi Muhammad nggak butuh pembelaan dari kitab suci lain untuk dinyatakan sebagai Nabi. Terbukti setiap perkataannya dapat dibuktikan
secara saintifik bahwa seluruh perkataan Nabi Muhammad yang kemudian diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada beliau dapat dibuktikan kalau orang yang bodoh, orang yang pendusta tidak mungkin dapat berkata bahwa laut itu ada dua warna, ada dua rasa, bertemu tetapi tidak bersatu. Dan beliau bukan ahli bahari, bukan sarjana bahari yang kemudian mengetahui tentang ilmu kelautan, ilmu tentang adanya api di dalam lautan. Nabi Muhammad bukanlah seorang seorang diver atau driving, ya, seorang yang penyelam untuk dapat menyelam di kedalaman laut, mengetahui tentang adanya api di dalam laut. Dan baru ditemukan hujan bertindik-tindik, kemudian di sela-sela awan itu menjadi air yang keluar dan menjadi hujan. Dijelaskan dalam Al-Quran, sidik jari jelaskan dalam Al-Quran, dan itu hanyalah kalimat yang katanya karangan Nabi Muhammad. Seorang yang tidak sekolah dapat mengarang sebegitu rupa dan tidak berbeda, tidak jauh dari pandangan ilmu-ilmu yang ada, tidak jauh dari fakta-fakta ilmiah, fakta-fakta saintifik yang ada. Nggak butuh pengakuan kitab suci lain sehingga Muhammad diakui sebagai nabi. Nabi Muhammad dapat dibuktikan secara ilmiah bahwa beliau adalah seorang nabi dan rasul. Demikian. Jadi saya kok jadi curiga ya. Kok bisa-bisanya kitabnya membela seperti membela, kok bisa-bisanya ada seorang tokoh agama ingin dengan kitabnya mengartikan seolah-olah Nabi Muhammad SAW itu dibenarkan di dalam kitab sucinya. Itu gimana? Saya kok jadi curiga. Jangan-jangan pengen mengangkat Nabi Muhammad seolah-olah dibahas di dalam kitab sucinya. Agar apa? Agar kita juga mengakui bahwa kitab yang mereka pilih, yang mereka punya, itu adalah sebuah kebenaran gitu loh. Tuh buktinya Nabi kamu dibahas di kitabku, berarti kitabku benar dong. Kau bilang kitabku palsu. Tapi kan buktinya nabimu dibahas dalam kitabku. Melegitimasi orang supaya dilegitimasi gitu loh. Ingin seolah-olah menjadi pahlawan agar dianggap benar gitu loh. Gua nggak perlu, gua nggak butuh. Demikian, salam waras. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tetapkan iman dan Islam dalam diri kita dan jadi asbab hidayah bagi seluruh alam. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Tabarakallahu fikum wa jazakallahu khairan katsiran. Subhanahu wa bihamdi, subhanaka allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.เบอร์2แสนได้ดอกเบี้ย2แสนผมบ้านเห็นอยู่กลางแดดบ้านจังไหนจะบ่แตกผมเมื่อบ้านยังบ่แลกบ้านสุดท้ายมีแต่บนแม่แขก